Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Memahat Anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, tentunya para pendengar kita juga bertanya-tanya, saya sendiri pun tadi bertanya-tanya di dalam hati, sebenarnya apa yang mau Pak Paul sampaikan dengan memberikan judul perbincangan ini, Memahat Anak itu Pak? Begini Pak Gunawan, membesarkan anak, kita terlibat di dalam kehidupan si anak, dan membentuknya. Nah, ada anak yang seperti tanah liat. Kita tinggal memencet sini, mencet sana. Kita bisalah mengubah perilaku si anak sesuai dengan yang kita harapkan. Namun ada kalanya kita menemukan bagian kepribadian si anak atau karakternya yang nggak begitu cepat berubah. Kita telah berusaha mengubahnya, menegurnya, memarahinya, memujinya. Tapi kok tetap ada pada diri si anak itu. Nah, saya maka menggunakan istilah memahat Tidak bisa lagi dengan tangan kita membentuknya. Tapi haruslah dengan sedikit kekerasan. Maksud saya bukannya suatu yang kasar atau konfrontatif, enggak maksud begitu. Nanti akan lebih jelas lagi setelah diskusi ini. Tapi maksud saya kita lebih dengan intensif mengikis bagian-bagian kepribadiannya itu yang memang tidak baik. Iya. Sifat-sifat apa itu Pak Paul yang biasanya begitu melekat pada diri si anak Pak Paul? Ada beberapa Pak Gunawan. Misalnya ada anak yang terlalu mudah menyerah. Kita dorong, berikan semangat, tetap aja mudah menyerah. Dikit-dikit berkata, tidak, saya nggak bisa, nggak mau lagi, saya nyerah, dan sebagainya. Atau yang lain misalnya, mau menang sendiri. Nah ini sering dihadapi oleh kita pula Nggak bisa mengalah anak ini. Kalau nggak terpaksa dan kita tekan dia untuk mengalah, tidak mau mengalah. Dia harus menjadi yang terutama. Jadi itu dua ekstrem yang berbeda Pak Paul. Yang tadi Pak Paul katakan yang gampang menyerah, yang ini malah sulit sekali untuk menyerah gitu Pak Paul. Betul. Dan dua-duanya adalah karakteristik yang tidak sehat. Baik yang terlalu mudah menyerah atau yang tidak mau mengalah sama sekali. Bisa jadi kepala batu itu Pak Paul. Bisa jadi kepala batu atau sama sekali nggak punya kepala yang satunya. Yang lainnya adalah ini Pak Gunawan. Ada anak yang cepat berbohong dan berpura-pura. Kita nggak mengajarkannya untuk berbohong. Di rumah kita tidak ada yang dengan sengaja berbohong atau berpura-pura. Tapi entah mengapa kok anak ini bisa mengembangkan perilaku berbohong. Jelas-jelas kita tahu dia melakukannya. Waktu kita tanya, dia tidak mau mengakuinya. Dan mudah sekali berpura-pura. Nah, kita juga akhirnya bingung apa yang harus kita lakukan. Yang lain yang kadang-kadang muncul adalah ada anak yang mudah cemas. Terlalu mudah cemas. Terlalu penuh dengan ketakutan. Penuh kebimbangan. Kita minta dia memilih tidak bisa. Kita minta dia berinisiatif tidak mau. Terlalu banyak pertimbangannya akan hal-hal buruk yang mungkin nanti timbul. Jadi kita juga akhirnya bingung bagaimana menghadapi anak seperti ini. Atau yang lainnya adalah anak yang mudah marah. Ada anak yang dari kecil kalau marah itu bisa banting-banting badan. Tidak bisa berhenti kalau tidak kita usahakan dengan keras. Kalau nangis itu urat-urat di leher bisa menonjol, muka merah dan sebagainya. Mudah sekali marah dan kalau marah seperti itu. Nah, inilah beberapa sifat atau karakteristik yang memerlukan pahatan, yang nggak mudah kita bentuk. Dan inilah yang akan menjadi topik bahasan kita, Pak Gunawan. Ya, seringkali orang tua
juga cepat menyerah dan berkata ya memang sudah sifatnya seperti itu, dari sananya sudah seperti itu, atau malah mungkin nurun dari orang tuanya dia katakan. Ada kalanya itulah kesimpulan kita bahwa memanglah ini warisan dari siapanya lah dan sebagainya lah. Jadi akhirnya orang tua ya angkat tangan dan membiarkan anaknya menjadi seperti itu terus. Iya. Jadi bagaimana Pak kalau kita menghadapi anak yang seperti itu? Pertama-tama kita harus memahami lebih luas lagi tentang sifatnya itu toh, sifat negatifnya itu. Saya ingin memberikan catatan di sini, yaitu yang pertama adalah orang tua jangan terpancing menyoroti sifat buruknya itu. Dengan kata lain, akhirnya orang tua terus-menerus memberi reaksi keras terhadap sikap itu. Sedikit-sedikit kalau misalnya anak ini cemas, orang tua marah langsung. Waktu anak ini mudah menyerah dan berkata tidak mau lagi ama, atau tidak mau lagi apa, wah langsung kita marah. Jadi akhirnya tanpa kita sadari kita mulailah membentuk suatu pola aksi reaksi dalam relasi kita dengan si anak itu. Aksinya adalah sifat si anak yang kita tidak suka itu. Reaksinya adalah sikap kita yang memarahinya atau melabelkannya dan sebagainya. Nah, orang tua mesti berhati-hati, jangan sampai karakter ini menjadi pewarna relasi keseluruhannya. Nah, ini yang mesti diperhatikan. Saya juga mengharapkan orang tua bisa memandang atau menempatkan problem ini dalam perspektif yang lebih luas. Saya berikan contoh. Misalkan kalau kita berkata anak kita itu kok mudah menyerah. Sebetulnya sikap mudah menyerah ini menandakan dia adalah anak yang tidak tahan dengan tekanan atau stres yang berkepanjangan. Nah, sudah tentu definisi berkepanjangan ya berbeda dengan definisi kita. Kita mungkin beranggapan, begini saja kok sudah terlalu berat buat kamu. Sebab buat saya nggak terlalu berat. Nah, kita mesti menyadari bahwa ternyata kapasitas anak kita menanggung stres lemah. Dan kalau sampai lemah dari kecilnya, kemungkinan ini memang bukan pengaruh dari luar. Jadi ya saya mau sekali lagi ingatkan bahwa ya kita mesti refleksi diri ya. Jangan sampai anak-anak menjadi seperti ini gara-gara kita. Kalau kitanya memang sering ngamuk-ngamuk di rumah dan sebagainya, nah itu akan menimbulkan dampak pada pertumbuhan anak. Jadi yang saya sedang bicarakan sekarang bukanlah anak-anak yang bertumbuh dalam keluarga yang bermasalah. Kita benar-benar enggak menciptakan masalah ini pada diri anak. Rumah tangga kita relatif baik ya, sehat. Tapi kok anak-anak bisa menumbuhkan sifat-sifat negatif seperti ini. Nah, contoh tadi misalnya mudah menyerah. Nah, itu menandakan dia anak yang tidak tahan dengan stres yang berkepanjangan. Oleh karena itu mungkin ya kita harus sesuaikan bahwa buat anak kita stres ini terlalu panjang. Mungkin kita harus bagi ya stresnya. Kita harus tolong dia membagi waktunya sehingga stres bisa kita gunting-gunting atau kita bisa potong-potong menjadi kepingan yang kecil. Itu lebih produktif daripada langsung memberi reaksi terhadap sikap mudah menyerahnya itu. Iya. Nah, sebaliknya Pak Paul, dengan anak yang mudah marah sekarang, yang tidak mudah menyerah ini, bagaimana? Nah, misalkan anak ini memang nggak bisa ya menahan kemarahannya. Nah, seperti memang ya langsung kita berkata penguasaan dirinya lemah. Betul, memang ada kaitan dengan penguasaan diri, tapi mungkin sekali yang lebih berperan besar adalah metabolismenya terlalu cepat, energinya terlalu tinggi. Nah, anak-anak yang memang membawa kondisi energi tinggi, metabolisme cepat, mudah bereaksi. Dan akhirnya ya lebih mudah marah juga. Dengan kata lain, kita mesti menolong si anak, misalnya, mengatur energinya. Sehingga dia bisa menjadwalkan diri dengan lebih baik.
Sebab energi yang begitu tinggi, tapi misalnya tidak terjadwal atau teratur terus dengan baik, mudah sekali meledak. Misalkan ada yang menghambatnya. Energi itu akan menabrak hambatan dan muncul dalam bentuk ledakan amarah. Nah, kita ajarkan dia bagaimana menghadapi hambatan, bagaimana bernegosiasi, bagaimana berbicara kepada orang, meminta dia melakukan sesuatu, daripada karena energi yang itu tinggi dan metabolisme cepat, langsung meledak dan meruntuhkan hambatan dari luar. Ya, tadi di dalam contoh juga ada anak yang memang suka berbohong, yang pandai berpura-pura, sebagai anak yang perlu dipahat gitu Pak Paul. Itu bagaimana Pak? Nah, kita bisa memahami sikap berbohong dan berpura-puranya itu dari perspektif yang lebih luas ya, yaitu sebetulnya anak ini cerdik dan kreatif sebetulnya. Ya. Namun malas, ini kelemahannya. Karena dia malas, maka dia menggunakan kecerdikan dan kreativitasnya untuk lari dari tanggung jawab, untuk menggunakan jalan pintas. Nah, dalam kasus seperti ini, kita sudah sadari, oh ya anak kita cerdik dan kreatif. Nah, kita lebih bisa mengarahkan dia nantinya bagaimana menggunakan cara yang lebih benar. Misalnya seperti itu. Bagaimana dengan anak yang mudah cemas itu Pak? Anak yang mudah cemas sebetulnya adalah anak yang tidak tahan dengan ketegangan dan memerlukan kepastian untuk membuatnya tenang. Maka nggak bisa enggak ya orang tua berperan besarlah untuk menurunkan ketegangan di rumah. Misalnya besok ulangan, kita ya berikan dia masukan, sebetulnya ulangan ini begini. Kalaupun tidak hasilnya maksimal, kami menerima, yang penting kamu belajar. Sehingga anak akan lebih tenang, dia tahu dia tidak akan harus menanggung konsekuensi yang buruk kalau tidak mencapai sasarannya. Atau ya kita lebih memberikan dia lebih banyak kepastian-kepastian. Sehingga dia tidak terlalu memikirkan jauh-jauh akan masa depannya. Nah, cara-cara seperti itu akan lebih produktif daripada orang tua memarahinya karena kok mudah cemas. Ya, di dalam hal memahat itu sendiri Pak Paul ya, apa yang perlu kita perhatikan itu sebagai orang tua? Memahat sebetulnya terdiri dari dua tindakan Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita misalkan menyaksikan sifat buruknya ya, berbohong. Sudah tentu ya mesti ada tanggapan yang tegas terhadap berbohongnya, sebab itu adalah hal yang buruk. Nah, kita bisa memberitahukan dia itu salah, kita bisa memarahinya, meskipun tidak selalu kita ya menggunakan cara memarahi itu. Tapi tindakan pertama silakan. Kalau memang itu hal yang buruk, kita mesti beri teguran, kita marahi, nggak apa-apa. Namun yang kedua adalah kita memberikan kepercayaan untuk dia agar tidak mengulanginya. Ya, misalnya dalam kasus berbohong tadi itu, setelah kita menegurnya, memberinya sanksi, kita memberinya kepercayaan dengan tugas yang lain, dengan kepercayaan yang lain. Jadi kita nggak menutup pintu sama sekali, tapi kita mau memberikan dia kepercayaan. Sebab waktu kita memberinya kepercayaan kembali, kita mengkomunikasikan kepadanya bahwa kami masih percaya pada niat baikmu, bahwa engkau enggak seburuk itu, kami percaya engkau adalah anak yang lebih baik. Namun engkau telah menggunakan cara yang salah, itu saja. Ya, justru disitulah seringkali kita sebagai orang tua itu mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah dibuat oleh anak itu terus. Nah, ini yang saya takuti Pak Gunawan. Bahwa pada akhirnya sifat buruk itu menjadi pewarna utama relasi orang tua anak. Sehingga hal-hal lainnya terkubur. Warna-warna lainnya pudar. Dan warna yang mendominasi adalah warna yang dicetuskan oleh sifat buruk si anak itu. Siap hari akhirnya terjadilah pertengkaran dan menyangkut hal yang sama. Ini mahatnya yang keliru itu Pak Paul ya. Saya kira ya itu yang terjadi.
Oh, itu yang terjadi, betul. Iya. Lalu bagaimana dengan hal yang lain, Pak Paul? Begini, kadang ya kita terlalu berharap sifat ini cepat selesai, cepat hilang. Tapi ya kita harus menyadari bahwa ya nggak begitu cepat hilangnya. Dan kita mungkin tidak bisa menghilangkannya 100%. Kita mungkin hanya bisa menguranginya. Tapi ini yang kita perlu lakukan. Kita perlu menyadarkan si anak akan problem ini. Bahwa problem ini adalah problem buat dia. Bahwa masalah ini bukanlah masalah orang tua. Bahwa waktu dia misalkan berbohong, ini bukanlah masalah orang tua yang gak bisa terima dia berbohong. Kita mau menyadarkan dia pada akhirnya bahwa berbohong adalah problem dia. Yang harus dia tangani. Yang harus dia kurangi dan akhirnya hilangkan. Misalkan tentang mudah marah. Jangan sampai anak beranggapan bahwa yang menjadi masalah adalah kita sebagai orang tua yang tidak bisa mendengar kemarahan si anak. Kita mesti melimpahkan tanggung jawab itu pada pundaknya lagi. Bahwa kemarahanmu yang seperti ini nih membuat masalah seperti ini. Kemarahanmu membuat orang akhirnya nggak mau main lagi dengan kamu. Kemarahanmu membuat orang takut dengan kamu dan akhirnya menjauhkan diri dari kamu. Misalkan seperti itu. Kebohongan kamu membuat kami tidak bisa percaya dan orang lain pun sukar percaya pada kamu. Nah, dengan kata lain sedikit demi sedikit anak itu ya akhirnya mudah-mudahannya mengerti ya bahwa problem ini bukan problem orang tua. Sebab awalnya anak gak mengerti. Dia hanya berpikir ini orang tua yang gak bisa menerimanya, gak bisa hidup dengan dirinya. Tapi ya lama-lama diingatkan, anak akhirnya lebih bisa mengerti bahwa ini problem dirinya yang harus menjadi proyek pribadinya untuk dia selesaikan. Ya, kalau dia menyadari bahwa itu problem buat dirinya, mungkin dia akan segera meninggalkan sesuatu yang kurang baik itu, Pak Paul. Tetapi bagaimana kalau dia justru merasakan itu sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya? Nah, ini memang masalah, Pak Gunawan. Sebab akhirnya sifat-sifat buruk ini menjadi kemenangan baginya untuk mencapai apa yang diinginkannya. Nah, ini yang menjadi masalah. Misalnya, dengan dia mudah menyerah, dia tidak harus menghadapi tantangan. Berarti dia lolos. Dengan dia mudah panik, mudah takut, mudah cemas, berarti orang lainlah yang harus turun tangan menyelesaikan problemnya. Dengan dia mudah marah, orang takut kepadanya sehingga akhirnya memberikan yang dia inginkan dengan tidak senang hati misalnya. Tapi ya senangannya dia senang banget. Dengan dia nggak mudah mengalah, mau menang sendiri, akhirnya dia bisa mendapatkan yang dia inginkan. Nah, ini seringkali yang menyulitkan si anak untuk berubah. Sebab sifat buruk itu telah menjadi sesuatu yang bermanfaat baginya. Nah, lalu kalau sampai begitu kan tidak bisa dibiarkan itu, Pak Paul, ya? Apa yang bisa dilakukan? Dari kecil kalau kita sudah melihat adanya sifat-sifat ini dan sifat-sifat ini telah berfungsi sebagai kendaraan bagi si anak mencapai yang dia inginkannya, kita harus mengetahui apa itu yang sebetulnya ingin dicapai oleh si anak. Apa tujuannya si anak melalui sifat buruknya itu. Setelah kita ketahui apa tujuannya si anak, nah, kita mengajarkan si anak untuk bisa mendapatkan atau mencapai tujuannya dengan cara yang berbeda. Misalkan, anak ini marah, buang badannya, ngamuk. Nah, pada usia misalkan masih relatif kecil ya, 3 tahun, 4 tahun. Kita bisa dudukkan, kita bisa pegang pundaknya, kita bisa lihat matanya dan pegang wajahnya dan kita katakan, apa yang kamu mau? Katakan. Beritahu mama atau papa. Nah, kita memang nggak mendapatkan hasil sekali saja ya. Kita harus melakukan ini berulang kali.
Namun kalau kita lakukan ini cukup sering, lama-lama si anak akan merespons waktu kita dudukan, pegang pundaknya, minta dia mengungkapkan apa yang dia inginkan saat itu, lama-lama dia akan katakan. Setelah dia katakan, kita berikan dia tanggapan yang positif. Kita berkata, bagus. Nah, ini yang kamu mau. Nah, ini mama berikan. Lain kali, beritahu. Jangan marah-marah, jangan buang barang, banting barang. Beritahu. Nah, waktu si anak belajar bahwa dengan dia mengatakannya, dia mendapatkannya, disitulah si anak belajar cara yang berbeda, yang lebih positif untuk mendapatkan yang dia inginkan. Ya, Bapak, kalau kita melihat sifat anak, siapapun dia, itu sebenarnya pasti punya bagian-bagian yang seharusnya itu oleh orang tua dipahat gitu, Pak. Setuju sekali. Setuju sekali. Memang pada pertemuan yang lampau kita membicarakan tentang anak manis, anak baik. Memang ada sebagian anak yang seperti itu, Pak Gunawan, anak manis, anak baik. Benar-benar pada awal-awalnya kita tidak menemukan cacat celak padanya. Ya. Tapi kebanyakan anak-anak memang memiliki sifat-sifat yang keras ini nih, yang buruk ini, dan memang perlu penanganan yang lebih khusus untuk bisa menghilangkan sifat ini. Ya, itu saya rasa memang alkitabiah sekali, karena Tuhan Yesus sendiri pernah memberikan perumpamaan tentang carang itu, Pak Paul, yang mesti dipotong itu, yang mesti dipangkas itu supaya berbuah katanya. Betul, betul. Dan ini sekali lagi ya menuntut orang tua untuk bisa terlibat dalam kehidupan si anak, sehingga melihat carang yang tidak sehat itu, sehingga bisa dipangkas. Nah, apakah ada contoh yang lain gitu di dalam Alkitab ya, pribadi seseorang di mana Tuhan itu membentuk orang itu? Saya melihat Tuhan memahat Petrus. Dan ya sebetulnya bukan hanya Petrus, tapi semua murid ya. Namun marilah kita lihat kehidupan Petrus. Dia seseorang yang impulsif, mudah berkata-kata, berbuat, namun tidak dipikirkan dengan matang. Nah, Tuhan sudah mengingatkan dia akan kecenderungan buruknya ini, ya, sifat buruknya ini. Dan bahkan secara eksplisit Tuhan sudah menegur dan mengingatkan bahwa kamu akan menyangkal aku, bukan sekali tapi 3 kali. Namun Petrus ya dengan gagah berani menampik perkataan Tuhan, terlalu percaya diri, meskipun sudah diberitahukan oleh Tuhan. Dan akhirnya benar, kita tahu dia jatuh. Dia menyangkal mengenal Tuhan 3 kali. Nah, akhirnya Tuhan disalib. Dan yang menarik adalah waktu itu terjadi, Tuhan hanya menatap Petrus. Tuhan tidak menegur dia. Tapi tatapan Tuhan menimbulkan penyesalan yang sangat dalam pada Petrus. Nah, yang kita ketahui adalah pada akhirnya Tuhan menghampiri Petrus di pantai dan Tuhan menanyakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? 3 kali Tuhan bertanya, Petrus menjawab, dan Petrus benar-benar menyesali kesalahannya. Nah, yang pertama kita melihat Tuhan menjadikan masalah itu sebagai masalah yang pribadi, ya. Bahwa kesalahan Petrus ini bukan kesalahan yang abstrak, enggak memberi dampak pada orang, enggak. Sifat itu membuat orang susah, menyebabkan masalah, dan dia harus sadari itu. Nah, kita perlu melakukan hal yang sama kepada anak, yaitu membingkai masalahnya secara pribadi, bahwa perbuatannya atau sifatnya tadi itu akan berdampak pada orang, relasional. Nah, tapi yang kita lihat pada akhirnya ialah Tuhan memberikan Petrus kepercayaan lagi dengan memintanya mengembalakan domba-dombanya. Terus Tuhan mengajar Petrus seperti itu. Tuhan menegur agar Petrus menyesal, tapi Tuhan kembali memberikan kepercayaan. Tuhan tetap menyoroti yang positifnya. Ada orang tua yang akhirnya tenggelam di sifat negatif anak dan hanya terus menyoroti si anak dalam sifat negatifnya dan nggak keluar-keluar. Nah, pilihan orang tua lah untuk berkata, enggak, saya akan fokuskan pada yang positif dan saya akan coba membangun dari yang positif. Dan itulah yang kita lihat apa yang Tuhan telah lakukan pada Petrus.
Dan tanggung jawab memahat ini dipercayakan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang tua anak-anak yang dikaruniakan kepada kita. Tepat sekali Pak Gunawan. Dan memang nggak bisa kita mengharapkan orang lain yang melakukannya. Guru atau pembimbing gereja. Oh bukan. Kita, Tuhan telah memberikan tugas ini kepada kita. Ya, padahal kita kadang-kadang dengan mudah itu mengalihkan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada orang lain. Betul, seolah-olah orang lainlah yang seharusnya sudah tahu masalah anak kita dan lebih mengertilah dan lebih berbuat banyak untuk anak-anak kita. Tidak, anak-anak diberikan kepada kita. Ya, terima kasih Bapak untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memahat anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.